Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom semua. Saudara bersuka cita hari Minggu. Amin. Hari Minggu adalah hari kenikmatan buat kita. Amin. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu semua, saya mau sampaikan firman Tuhan tentang dipersiapkan untuk satu tujuan ya. Saudara, banyak orang hidup tuh gak punya tujuan. Mereka bangun pagi gitu ya, gak ngerti. Akhirnya mereka membuat tujuan-tujuan sendiri ya. Saudara begini ya, kalau saudara tidak diperlengkapi oleh Tuhan tujuan hidupmu, maka engkau akan membangun tujuan yang sifatnya itu adalah keinginan daging. Makanya saudara, ada orang digerakkan hidupnya itu adalah gimana gua ngumpulin duit sebanyak-banyak ya. Ada orang tuh tujuannya pengen kaya. Saya berdiskusi dengan seorang teman saya, dikatakan, apa tujuan hidupmu? Saya pengen kaya. Kalau sudah kaya ngapain? Bingung juga, betul gak? Nah, hari ini saudara, kita rindu belajar apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup kita ya. Nah, kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ya. Apa kata firman Tuhan? Nah, saudara, biarlah kebenaran hari ini yang kau dengar itu memerdekakan kita semua. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, saya membaca ayat yang ke-8, lalu saudara 9 dan 10 kita sama-sama. Sebab karena kasih karunia, saudara perhatikan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang mengandalkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa saudara? Kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan ya. Efesus 2 ayat 10 itu berkata bahwa saudara itu diciptakan Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, tidak ada orang yang ngaku lahir baru melakukan hal yang jahat. Makanya saya bersyukur saudara, Tuhan Yesus itu mengajarkan satu doa yang luar biasa, yang komplit. Dia berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Amen. Saudara, saya mau tanya saudara, apakah di kota Cilegon ini lebih banyak yang jahat apa yang baik? Berubah. Itu hard saudara ya. Yang jahat apa yang baik saudara? Saudara, saya percaya kita semua inginnya yang baik-baik saja. Nah saudara, Tuhan itu mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini, saudara diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Tidak ada saudara engkau diselamatkan karena engkau melakukan pekerjaan yang baik. Makanya Tuhan Yesus itu mati di kayu. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, 6 sampai 28, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Sehingga saudara, kalau ciptaan yang lain melihat manusia, mereka melihat kemuliaannya Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Adam pada waktu itu, manusia kuasailah bumi. Karena memang manusia ini saudara, diciptakan di muka bumi ini. Tapi berapa banyak yang saudara pengen mati lalu masuk surga? Saudara, Tuhan Yesus aja pengen ke bumi, betul gak? Kok pada bengong gitu? Saya mau tanya, Yesus saja pengen ke bumi. Makanya kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah saudara, jangan pengen cepet-cepet mati saudara. Orang yang pengen cepet-cepet mati itu karena hidupnya gak punya tujuan. Tuhan berkata, manusia, kuasailah bumi, penuhi bumi. Bilang kanan kiri kamu jangan pengen cepet mati. Amin saudara. Pekerjaan kita banyak. Amin. Kenapa saudara pengen cepet mati? Karena saudara, mungkin saudara sudah frustasi. Padahal saudara, tugas kita itu besar. Kita harus menggenapi doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin ada sorga di muka bumi ini. Makanya saudara, Tuhan pilih. Saudara,
Tuhan pilih engkau di kota Cilegon ini, Tuhan pilih di WTC Cilegon ini? Karena Tuhan punya tujuan. Jangan meremehkan hidupmu, saudara. Rasul Paulus berkata, karena kamu ini buatan Allah. Kalau walaupun kamu sudah selamat, bukan artinya engkau diam-diam aja. Banyak orang berpikir, Pak, yang penting saya selamat deh, Pak. Udah deh, saya jadi jemaat yang baik, setia aja deh. Setelah itu lu ngapain? Ya gue tiong-tiong aja, makan, minum, kerja. Enggak begitu, saudara. Tuhan punya tujuan dalam hidup. Amin. Rasul Paulus katakan, kamu itu buatan Allah. Buatan Allah itu adalah baik. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama, dia terang, dan sampai terakhir dia menciptakan hari ke-6, dia menciptakan manusia, lalu dia berkata semuanya itu baik, lalu dia berhenti. Tidak ada yang jahat. Tapi saudara, karena dosa, dunia ini diambil oleh setan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara setan terus di muka bumi ini sampai Yesus mati di kayu salib. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, Tuhan berfirman, keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular ini, dan ular ini akan memagut tumit. Artinya kematian Yesus di kayu salib itu menghancurkan dosa. Amen. Tapi saudara, coba kita buka ayat di dalam Matius 28 ayat 18. Ya, kita buka ayat. Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya mau tanya saudara, kematian Yesus mengakibatkan dunia itu kembali dikuasai oleh Tuhan Yesus. Tapi saya mau tanya, banyaknya saudara pekerjaan Tuhan apa pekerjaan hantu di Cilegon ini? Pekerjaan Tuhan. Hantu. Regua. Banyaknya pekerjaan Tuhan apa pekerjaan hantu? Wah, jujur. Regu B. Hantu. Ibu Ana ngomong hantu, Pak. Kenapa? Karena kalau di bioskop semuanya tentang hantu. Betul nggak? Regu C. Regu C kok diem? Abstain. Saudara, kita harus jujur, betul nggak? Masih banyak pekerjaan setan di kota Cilegon ini. Kenapa, saudara? Karena gereja belum mempunyai tujuan. Gereja hanya berpikir, yang penting gua ibadah aja, yang penting gua selamat aja. Tapi Tuhan gak mau, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara, gereja itu harus mempunyai cetakan Yesus Kristus. Dan cetakan Yesus itu berkata bahwa kuasa di bumi dan di surga sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa gereja tidak percaya dengan firman itu? Salah satunya juga mungkin saya. Ya saya kan khotbah gampang, betul. Kalau khotbah itu pekerjaan paling gampang sebenarnya. Tapi melakukan firman Tuhan itu, saudara, ada satu harga yang harus dibayar. Yesus berkata kuasa itu sudah dimiliki oleh Yesus. Artinya begini, saudara, keberadaanmu itu, saudara, di kota Cilegon ini adalah untuk menyatakan kerajaan sorga. Kau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan. Jadi aneh sekali kalau ada anak Tuhan berkata pengangguran. Ya, karena Tuhan itu, saudara, mendestinikan atau menakdirkan. Kata takdir dengan destiny itu agak jauh ya. Kalau takdir itu kan ya sudahlah, emang begini. Kalau destiny itu adalah begini, sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu untuk hal-hal yang baik. Kalau takdir itu kan yang buruk aja. Saya kadang kalau orang yang interview, kenapa kamu celaka? Ya ini izin dari Allah. Kenapa kamu kaya? Wah ini dari Allah juga. Jadi saudara, kita bingung. Yang celaka dari dia, yang kaya juga dari dia. Jadi bingung, betul nggak? Saya kasih tahu Tuhan kita nggak begitu, saudara. Tuhan kita itu beda dengan Tuhan yang lain. Dia merancangkan yang baik dalam hidup kita. Kalau
engkau mengalami kecelakaan itu bukan dari Tuhan. Jangan sekali-sekali kau berkata, saya celaka karena apa? Karena Tuhan Yesus. Salah. Nggak ada kamusnya, saudara. Tuhan Yesus datang untuk mendatangkan segala sesuatunya dari yang buruk menjadi yang baik. Amin, saudara. Jadi kalau kau ngalami musibah, jangan berkata apa, saudara? Ini dari Tuhan Yesus, makanya saya begini, Pak. Kata siapa? Tuhan nggak begitu. Kalau kau mengalami musibah, mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan yang kau lakukan yang membuat engkau bisa mengalami musibah itu. Karena engkau tidak melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Jadi, saudara harus mengerti bahwa engkau diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, dan pekerjaan itu dipersiapkan oleh Allah. Saudara, engkau datang di kota Cilegon ini bergereja di WTC. Namanya keren. World Transformation Church. Gereja yang mengubahkan dunia. Tapi saya kasih tahu, kalau engkau nggak transform, nggak berubah, maka engkau gereja ke WC. Jangan GR, jangan kegedean nama besar. Makanya saudara gembala senior kita berkata, gereja ini harus membuat orang mengalami yang namanya metanoia, perubahan yang radikal. Amin. Kebanyakan orang itu berubahnya merasa berubah padahal bukan berubah. Wah, ini ada pria sejati. Ada moto kedua apa? Perubahan bukanlah Perubahan sampai terjadi perubahan. Betul nggak? Nah, itu motonya, betul nggak? 1, 2, 3. Ini luar biasa nih ada mereka ya. Saudara harus mengerti, banyak orang berpikir berubah, tapi saudara perubahannya nggak sempurna. Kalau perubahan metanoia itu saudara perubahan yang sempurna. Dia dari ulat menjadi kupu-kupu, makanannya berubah, betul nggak? Ya. Tadinya hama menjadi madu, menjadi membuat adanya pembuahan, betul nggak? Kupu-kupu itu saudara, karena aktivitasnya dalam mencari makan, maka terjadilah pembuahan, betul nggak? Pohon yang tadinya berbunga menjadi buah, betul? Tapi kalau ulat itu hama, betul nggak? Dari hama bisa menjadikan buah. Tapi ada orang Kristen, dia pikir dia berubah. Itu namanya perubahan tidak sempurna. Itu contohnya apa? Belatung jadi lalat. Dia berpikir sudah jadi Kristen, bisa terbang juga. Tapi makanannya masih sama. Sukanya yang jorok-jorok. Kok pada diem? Dia berpikir, Pak, saya ini udah berubah loh, Pak. Tadinya saya cuma bisa merayap. Sekarang saya sudah bisa Pak, saya udah berubah, Pak. Wah, ya, tapi di hadapan Tuhan kau belum berubah. Karena makananmu masih suka yang jorok-jorok. Nah, saudara, Tuhan gak mau. Ada pekerjaan yang Tuhan persiapkan. Amin, saudara. Amin. Dan Tuhan mau engkau hidup di dalam pekerjaan itu. Dia mau engkau ada di dalam tracknya Tuhan. Saudara ya, hari ini kita kalau pergi ke Surabaya karena ada tol Trans Jakarta, tol Trans Jawa bukan Trans Jakarta, kita menjadi lebih mudah, betul nggak? Dari Cilegon ke Surabaya itu gampang, asal engkau tetap ada di dalam trek tol itu, betul nggak? Ya. Kalau saudara keluar, maka terjadi kesulitan, betul nggak? Macet. Ya mungkin pertama lebih macet, betul nggak? Lebih lama, betul nggak? Dan kita belum tentu nyampe loh. Zaman dulu ya, saya pernah ya sebelum ada tol Trans Malang, Trans Jawa itu saya pergi ke Malang. Saya hampir berantem terus dengan istri kalau di satu kota. Kenapa? Karena kan kita bingung, betul nggak? Udah di dalam kota kita bingung. Kamu tanya sana, kamu tanya sini, betul nggak? Dulu belum ada Google Map, yang ada cuma Gramedia aja bagi-bagi gratis, betul nggak? Saudara ngalamin nggak kayak gitu? Ya, kita mudik lebaran kata orang. Ya, dan kita ngalamin saudara susahnya, betul nggak? Tapi semenjak ada tol itu, selama kita ada di dalam treknya itu, pasti sampai. Begitu juga saudara.
Kalau engkau ada di dalam satu track pekerjaan Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan itu kepada saudara-saudara, pasti sampai tujuan. Amin. Yang jadi masalah kebanyakan kita ini nakal, betul nggak? Pengen keluar, keluar dulu deh Pak. Kayaknya enak nih muter-muter di kota ini. Malah jadi kayak Yunus. Saudara ya, orang kalau nggak keluar dari tujuannya Tuhan, dia akan masuk perut ikan. Daripada masuk perut ikan, lebih baik makan ikan. Ikut kasar. Bisa aja nih Bu Ana. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tidak ada rancangan Tuhan itu yang membuat engkau celaka. Dia ingin saudara sukses. Amin saudara. Ini keinginan Tuhan. Tapi tolak ukur suksesnya Tuhan dengan dunia ini berbeda. Karena kalau ditanya ukuran sukses dunia itu apa? Kekayaan. Wah, saya kalau punya duit berapa M? Woi, 50 M. Itu kata Pak Suryo ya. Ya, 50 M. Kata Pak Sabar, macam-macam saudara. 100 M. Ujungnya saudara ember. Betul nggak? Kita itu berbeda-beda, tapi Tuhan tuh nggak mau ukuran kesuksesan kita itu diukur oleh dunia. Rasul Paulus saudara, dia berkata, aku tidak lagi menilai seseorang itu dari ukuran manusia, tapi menilai dari ukurannya Tuhan. Ukuran Tuhan itu adalah semua kita berharga. Amen. Yesus sudah mati buat kita. Yes. Jadi saudara, kesuksesannya ini adalah kesuksesan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya. Saudara, kalau menurut ukuran dunia, Yesus itu adalah manusia paling gagah, betul nggak? Masih muda udah mati, saudara. Coba saya mau tanya, kalau orang masih muda mati dianggap gagal nggak? Ya. Gagal, betul nggak? Ya. Masih usia 33 udah dihukum mati, apa dihukum mati? Ya kan? Apa hebatnya? Itu menurut ukuran dunia, manusia. Tapi menurut ukuran sorga, kematian Yesus itu membuat saudara keselamatan akan dunia. Amin saudara. Karena itu saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, jangan kau memandang rendah hidupnya. Apapun latar belakangmu, selama engkau mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuannya Tuhan, maka itu sukses. Amin. Mungkin kau melayani jadi ketua Kersa, Pak, saya ini punya domba-dombanya kambing semua Pak. Kok nggak ada domba, ini kambing semua. Kenapa yang suka nanduk Pak? Saya elus bukannya nurut, malah nanduk gitu. Saya nggak cocok Pak jadi gembala. Saudara, engkau yang ketua-ketua kan sabar. Ada saatnya Tuhan akan mengubah kambing menjadi domba. Amin. Makanya kita kan WTC, World Transformation Church, mengubah kambing-kambing ini. Yang kambing ini berubah nih. Siapa yang kambing di sini? Kambing tuh enaknya di soto, di sate. Jadi domba. Karena domba itu saudara jinak. Dia itu gampang diarahkan. Tapi kalau kambing diarahkan, coba nggak ada kambing itu ya lucu, nggak butuh gembala, betul nggak? Dia bisa loh cari makanan sampai ke gunung-gunung, betul nggak? Saudara ya, ada lembah namanya, pas waktu saya ke Israel itu En-Gedi. En-Gedi itu artinya adalah lembah kambing sebenarnya. Ya. Nah, lalu si tour leadernya berkata, karena di sini itu banyak kambing, dia tunjukin itu kambing tuh. Wah, kambingnya itu ada di mana-mana, cuma di gunung-gunung. Nah, ini disebutnya kambing liar. Dia nggak butuh gembala. Saudari, domba itu butuh gembala, dan domba itu sifatnya menetap, selalu balik ke kandang. Makanya saudara, jadi kalau bergereja itu jangan kayak kambing. Sebentar ke sini, sebentar ke sana, sebentar ke sana. Gimana sih? Hiduplah berjemaah.
saya berjemaat di tempat ini. Makanya Yesus berkata kita ini domba, betul nggak? Domba itu butuh digembalakan. Jangan sebentar pindah, sebentar ke sini, sebentar ke sana. Karena saya kan suka pengkhotbah keliling juga. Saya lihat loh, kamu kan bukannya kemarin jemaat sini. Enggak Pak, saya udah pindah ke sini. Loh kenapa pindah? Oh ya udah Pak, saya nggak cocok. Saudara, bergereja itu bukan cocok atau nggak cocok. Bergereja itu berbicara komitmen. Saya pernah bagikan mami saya, saudara. 50 tahun lebih dia bergereja di HKBP. Ketika dia meninggal, saya bersyukur, saudara, karena teman-temannya semua datang menyanyikan kidung pujian. Lalu saya berkata, terima kasih Abang Pendeta. Lalu dia berkata, Mami Muni setia melayani dan beribadah. Saya berharap dan saya berdoa suatu saat pun juga, kalau saya suatu saat dipanggil Tuhan, teman-teman saya melayani itu menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Saudara rindu kan? Makanya saudara bergereja itu harus berjemaah. Jangan gereja Kristen jalan-jalan. Kenapa? Kalau engkau berjemaat, engkau dikasih tujuan oleh Tuhan. Betul nggak? Ngapain kau bergereja di tempat ini? Tuhan mau engkau sukses dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kau bergereja, maka gereja ini harus dibawa untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Makanya saudara, sukses itu adalah kita melakukan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan tujuan yang ditetapkan oleh saya, tapi tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara mau gak kau melakukan apa yang Tuhan tuju? Saudara, gambaran orang Kristen itu adalah gambaran seperti orang Israel. Tuhan berjanji, orang Israel, dengar, di sana ada tanah Kanaan, kerajaan sorga. Hanya 40 hari saja. Tapi sabar ya. Apapun yang terjadi, kau tetap sembah aku. Karena melalui penyembahan akan Tuhan, kau diselamatkan. Tapi orang Israel kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Jadi 40 tahun, saudara. Saya mau tanya, pilih 40 hari atau 40 tahun? Saudara udah tahu begitu, saudara harus jangan meniru orang Israel. Kita adalah orang Kristen. Orang Israel itu tahu gak artinya apa? Orang yang bergumul dengan Tuhan. Kristen tahu gak artinya apa? Pengikut Kristus. Masa saudara pengen hidupnya bergumul terus? Bergumul. Orang yang bergumul itu adalah orang yang gak punya tujuan. Bangga lah, saya ini orang Israel rohani loh, saya Israel. Padahal udah jelas kita Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus itu adalah orang yang diurapi. Saudara orang Kristen, saudara ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu saudara enak. Matius 11 ayat 27-28, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan terbeban, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan aku akan memberikan kelegaan. Kalau saudara terus Israel, saudara bergumul terus bergumul saudara. Kalau kau jadi pengikut Kristus, pikulah kuk yang kupasang, karena aku ini rendah. Kuk ini enak dan ringan. Saudara mau bergumul apa enak dan ringan? Enak dan ringan. Enak dan ringan, betul nggak? Gimana caranya Pak? Punya tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Jangan terus bergumul Pak. Pengennya tujuan saya yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya percaya WTC Cilegon kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Haleluya. Saudara, ketika Tuhan membangun gereja ini, Tuhan sudah punya rencana dan tujuan. Gereja yang dibangun harus dibangun adalah gereja yang
sukses di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Saudara, gereja bukan sukses, itu bukan gerejanya jadi gede, gedungnya gede. Karena gedenya, saudara, wah, megah orang. Enggak. Saudara ya, kalau gereja hanya dibangun berdasarkan gedung, kalau ujung-ujungnya nggak ada orang, ngapain? Betul nggak? Ya. Jadi saudara, Tuhan mau engkau mempunyai tujuan datang ke gereja ini. Nah, gereja GBI WTC itu punya visi. Visi itu adalah kita itu mau jadi apa? Ya. Yang pertama adalah kita ingin membangun jemaat yang kudus. Katakan sama-sama, kudus. Kurang keras, saudara, kudus. Gitu. Kudus itu bukan kota kudus, apalagi rokok kudus. Bukan. Kudus itu artinya adalah dipisahkan, kados. Saudara ini dipisahkan dari dunia. Saudara harus dipisahkan dari dunia. Karena Yesus berkata di dalam Matius 25, akan ada saatnya aku memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Ada saatnya saudara dipisahkan. Dan itu dimulai dari sekarang, gak harus nunggu Yesus datang. Dari sekarang engkau memisahkan diri. Pilihlah hidup yang kudus. Jangan saudara transformasimu itu setengah-setengah, seperti belatung jadi lalat. Jadilah seperti metanoia, seperti butterfly, dari ulat menjadi kupu-kupu. Dipisahkan, kudus. Amin, saudara. Yang berikutnya adalah engkau dewasa. Dewasa itu adalah orang yang gak suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi itu kanak-kanak. Ya dulu anak saya nih, anak kecil juga kadang gak suka ngadu domba ibu bapaknya, betul gak? Dia minta ke maminya gak ngasih. Datang ke papinya ngasih. Akhirnya diadu domba kita. Pas giliran gak dikasih bilang, mami jahat. Pas dikasih mami baik. Kan itu anak-anak, betul gak? Kalau saudara suka menghakimi, saudara gak dewasa. Ya, jangan suka menghakimi. Orang dewasa itu adalah yang bisa menerima kesalahan orang tanpa saudara menghakimi. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Betul nggak? Dia menerima kita. Coba saudara, kalau Tuhan Yesus menerima kita dalam keadaan kudus, waduh, siapa yang layak? Nggak ada, betul nggak? Gereja kosong, betul nggak? Dewasa. Amin, saudara. Amin. Udah gampang. Dewasa itu artinya apa? Nggak menghakimi, itu aja. Amin. Ya. Berikutnya saudara, orang menjadi kudus dewasa itu gampang untuk mengalami terobosan. Kebanyakan orang itu cari terobosan dulu. Dia tidak mau berubah dulu. Yang penting hasil. Tapi Tuhan suka dengan proses. Dia suka dengan proses, saudara. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, Tuhan itu suka dengan proses. Mungkin prosesnya itu adalah kelihatannya lambat bagi kita. Tuhan, kok gak bisa cepet sih sedikit? Aduh Tuhan, cepetan dong dikit. Kayaknya kita yang ngatur Tuhan. Tuhan tuh gak tahu. Saya suatu saat pernah saya nganter istri saya, saudara, ke bis. Itu waktunya tuh udah mepet. Terus kalau saudara datang ke daerah Alam Sutra, kan ada putaran balik gitu. Dari sana ada mobil. Nah, tiba-tiba saudara, di depan saya itu ada mobil yang lambat. Bukan lambat, jadi dia itu dari kiri langsung ke kanan, nyelak saya. Wah, saya marah, saya klakson dia. Tapi dia gak peduli, saudara. Dan saudara tahu gak? Ketika dia nyelak saya, dia muter balik begitu, saudara. Tiba-tiba ada bis dari sana, saudara, kecepatan tinggi, saudara. Ini dia yang ditabrak, saudara. Saya bukan nyumpahin dia, tapi sebenarnya kalau saya berkata, Tuhan itu, mohon maaf nih, saya nggak tahu dia orang fasik atau enggak. Dia sedang melindungi saya. Kalau saya mendahului dia, saudara, artinya dia tidak
Artinya saya diberi jalan oleh dia, muter balik, ini bis pasti nabrak saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kadang Tuhan itu memperlambat kita. Tiba-tiba ada orang yang nyela kita, lagi ngantri, kita disela. Betul nggak? Kita marah-marah. Tapi sebenarnya saudara, saya kasih tahu, sebenarnya Tuhan sedang mau melindungi. Amin, saudara. Amin. Kenapa kadang kita dibuat lambat? Karena kita nggak tahu 1 jam, 2 jam kemudian ada orang fasik datang dalam hidup kita, betul nggak? Makanya saudara, jangan engkau itu istilahnya marah kalau engkau disela. Di dalam Alkitab itu ada kata sela, tapi bukan arti selanya sama dengan ini. Sela. Sela itu artinya disuruh kita berhenti berdiam. Saudara, ada dalam hidupmu kadang Tuhan nyuruh kita berhenti. Tapi saudara saya pengen terobos. Tenang dulu. Tunggu saja waktunya yang terbaik. Amin. Itulah kedewasaan kita menantikan janji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau hidup kita, saudara, kudus, dewasa, mengalami terobosan, maka saudara, kita gampang mengubahkan komunitas. Kita menjadi terang dan garam dunia. Hidup kita berdampak bagi komunitas. Kersel-kersel itu akan senang untuk komsel-komsel yang ada, kersel yang ada itu senang dengan kersel. Saudara, saya perhatikan ya, banyak kersel itu saudara bergumul untuk ngadain kersel saja. Saya jujur saudara, kalau saya diingatkan oleh Tuhan, itu saya merendahkan hati saya. Saya ketika bulan Maret, saudara, saya dikasih surat cinta oleh senior pastor kita, Pak Wiryo. Begitu banyak kersel di bawah saya, merah menyala, PDIP. Waduh, saudara ya, yang kuning 20%, yang merah 70%, yang hijau hanya 10%. Wah, saudara, ini warning. Nah, kalau saudara nih ketua kersel ya, dikasih surat cinta oleh Pak Sabar sama Pak Yuda, jangan marah. Siap. Aminnya cuma 1. Siap. Amin, saudara. Amin. Ini kenapa kerselnya kok merah? Saya kumpulin semua ketua kersel. Saya bilang, ada masalah apa? Ada nggak yang bisa saya bantu? Yuk, kita go green. Mau nggak kita go green? Jadi hijau semua. Daripada merah kayak orang merah padam. Kita sejuk yuk, go green. Saya kumpulin mereka. Lalu, ya Pak, saya ada kendala ini. Ya udah, saya bantu. Saya turun ke bawah. 3 bulan saya benahi. Karena saya tahu, saudara, kita tidak mungkin, saudara ya, bisa mempengaruhi kota kalau kersel-kersel yang ada itu tidak mengalami perubahan. Betul nggak? Kalau kersel-kerselnya itu merah. Kenapa merah? Karena banyak orang-orang tidak berubah, hidupnya bergumul Israel terus. Gak mau jadi Kristen. Kayak orang Israel, negara Israel, terus jadi Israel. Akhirnya perang terus kan. Banyak orang berkata, apa arti Israel? Bangsa pilihan Tuhan. Salah, saudara, baca Alkitab makanya. Betul gak? Orang Kristen itu adalah sebenarnya yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ayo semua, saudara. Kersel bangkitkan kembali. Go green. Amin. Amin. Jemaat kalau nggak ikut kersel, masuk sel. Tertuduh, aduh Tuhan, saya nggak ikut kersel. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25, betul nggak? Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kalau kersel berubah, komunitas berubah,
Maka gereja ini gampang mempengaruhi kota. Coba tanya, gereja ini sempat viral nggak di Cilegon? Viralnya bukan sesuatu yang jelek ya. Saya lagi membaca Alkitab, suka membaca Alkitab, betul nggak? Kita kan program membaca Alkitab kita, betul nggak? Siapa yang lakukan? Malaikat potret kok. Saudara ya, saya lihat ya, Rasul Paulus itu luar biasa dengan Petrus. Setiap kali dia ke kota Efesus, kota Antioquia, betul? Kota Korintus, ya. Kota itu heboh, betul nggak? Luar biasa itu, saudara. Kalau saya katakan, gereja, saudara, sudah tiba saatnya mempengaruhi kota. Coba saudara evaluasi, apakah gereja WTC Cilegon itu diketahui oleh orang lain? Ada gereja di tempatnya? Atau saudara pilih, Pak, jangan deh Pak, ntar kita disomasi terus, diresolusi. Saudara ingat ya, setiap kali ada penganiayaan, sebenarnya itu sedang membuat gereja-gereja itu baik. Saudara jangan bangga kalau nggak ada penganiayaan. Cilegon, saudara ya, ketika ada gereja dianiaya, itu wali kotanya langsung dicopot, betul? Oleh siapa? Bukan oleh pemerintah. Tiba-tiba ketangkep, betul nggak? Saudara jangan main-main. Jadi jangan begini, jangan menghindari, saudara. Udahlah, kita memang pengennya sembunyi aja Pak, gini-gini aja, kita slow-slow. Enggak. Saudara, gereja harus bangkit, harus punya tujuan. Ingat saudara, gereja ini saudara harus mengubah komunitas, mempengaruhi kota. Ini bukan dari saya, tapi ini Tuhan yang taruh melalui gembala kita, dan saya harus bagikan ini kepada saudara. Jangan sampai itu hanya sekedar kata-kata. Ya, saya pernah masuk saudara ke institusi, saya nggak usah sebut, ntar takut ditangkap. Melayani dan melindungi. Pas datang langsung minta duit. Saya bilang di situ udah kata melayani dan melindungi. Waduh, repot deh. Soalnya jangan hanya sekedar kata-kata yang di belakang itu, hanya sekedar kita kenal, kita tahu, tapi kita tidak mengenal. Kita harus pengaruhi kota. Amin saudara. Amin. Tapi saudara, pengaruhi kota ini bisa terjadi kalau kita, komunitas kita juga berubah, ya. Amin. Lalu berikutnya memberikan dampak bagi bangsa-bangsa. Saudara, Cilegon ini sebenarnya ada banyak perusahaan Jepang, betul nggak? Banyak perusahaan asing. Saudara, kalau gereja ini menjalankan perintah Tuhan, harta kekayaan ini kan ada nih, mana? Raja-raja akan datang. Wah, mana ini? Wah, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Anak-anak rohani akan datang. Apakah ini hanya sekedar penghias saja? Lemes bener. Tidak, amin. Tapi ini harus digenapi, karena ini adalah firman Tuhan. Yesaya 60 berkata, bangkitlah dan menjadi terang. Ya, saudara, itu terjadi kalau kita semua punya tujuan. Kalau saudara nggak punya tujuan, maka saudara, ada orang berkata begini, saya hidupnya mengalir saja Pak. Kalau begitu mengalir ke got mau. Harus punya tujuan. Kenapa saudara? Gereja harus memiliki tujuan. Karena gereja yang punya tujuan adalah gereja yang bertumbuh dan gereja yang sehat. Kenapa saudara gereja lebih suka dengan tidak punya tujuan? Karena saudara santai, betul nggak? Kita ini, coba kalau gereja ini nggak punya tujuan, misalkan gini ya, mohon maaf nih, lead pastor, udah deh, kita mengalir aja, mengalir. Percayalah saudara, Pak Immanuel datang khotbah lagi akan begitu-begitu lagi. Nggak akan. Harus punya tujuan. Gereja ini harus bertumbuh. Harus sehat. Dan kita harus saudara
terbiasa untuk dibersihkan seperti Yohanes 15. Kamu memang sudah bersih, tapi belum cukup. Harus terus dibersihkan. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman, tapi kamu harus bersih terus. Sekarang saya mau nanya coba, kalau saudara tanam pohon, apa yang berbuah? Kan kita nggak mengharapkan rumput itu tumbuh, tapi bener nggak diundang rumputnya tumbuh, betul nggak? Misalkan Pak Sunarto ya, Sunarso tanam pohon mangga atau pohon durian, dibiarin begitu Pak, gimana Pak? Pasti banyak, betul nggak? Harus dibersihin Pak. Begitupun juga gereja. Saudara perhatikan ya, Taman Eden aja yang sudah sempurna bisa didatengin ular, betul nggak? Cuman sayang Adam bukan orang Manado, betul nggak? Kalau orang Manado gimana tuh? Itu dirica-rica, betul nggak? Jadi saudara, kita harus membersihkan. Adam tidak melakukan tugasnya, makanya saudara jatuh dalam dosa. Ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Gereja yang sehat itu punya keseimbangan. Dia menerima firman tapi melakukan firman juga. Jangan terus terima firman tapi nggak pernah melakukan. Akibatnya sudah jadi laut mati. Terima kasih. Itu kata terima kasih begitu, betul? Ya. Jangan terima. Kasihnya kapan-kapan Tuhan. Jadi mati sudah. Gereja banyak dibangun dengan tujuan hanya sekedar tradisi saja. Keuangan, gedung, program, acara, atau ambisi manusia. Gereja bukan hanya sekedar dibangun, ya udah deh Pak, memang acaranya begini Pak, 2 kali ibadah, setelah itu nyanyi penyembahan sekali, tepuk tangan 2 kali penyembahan sebelum firman. Terus dengar firman, setelah dengar firman persembahan, ya mudah-mudahan digerakkan orang ngasih persembahan 1M. Jadi kita bisa bikin gedung. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Jangan bangun gereja hanya berdasarkan itu, saudara. Tuhan sedih karena Tuhan mempunyai, Dia berkata di dalam Matius 16, aku membangun jemaatku di atas batu karang, dan alam maut tidak akan bisa menyentuh. Artinya saudara, gereja itu dibangun di atas alam maut. Saudara, dia melampaui sesuatu yang berbahaya sekali. Cilegon ini adalah bisa dikatakan bergereja di sini ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau saya dengar kesaksian dari Pak Sabar dan Pak Yuda, Tuhan memelihara kita semua. Amin. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu. Tapi saudara jangan berpuas hanya di situ saja. Saudara harus pengaruhi kota ini. Saudara harus bangun gereja ini berdasarkan maunya Tuhan. Jangan hanya pengennya maunya selamat saja, Pak. Yang penting kita selamat aja deh, Pak. Terus setelah itu ya pokoknya kita tiong-tiong, kita ngumpul-ngumpul deh, Pak. Sekali-sekali babi guling. Fellowship sering-sering, Pak. Enggak begitu, saudara. Tuhan mau, saudara, gereja itu, saudara, digerakkan karena punya tujuan. Amin. Amin, saudara. Amin. Punya dasar yang benar sehingga gereja itu kuat. Kalau gereja ini nggak punya tujuan, saudara, gereja ini sudah nggak akan pernah mengalami perubahan. Ya? Nah, mengapa kita perlu memiliki tujuan? Karena tujuan itu membangun kesehatian kita. Orang, saudara, coba ya, misalkan saudara pergi nih ke orang, kita pergi yuk, kemana? Ya udah, ntar kita ngalir aja. Di jalan pasti banyak berantem, betul kan?
Satu ke sini, satu ke sana, satu ke sana. Betul nggak? Kenapa nggak kita dari awal berkata tujuannya ini dulu kita pergi? Itu akan lebih efektif. Betul nggak? Ya. Jika gereja tidak memiliki tujuan, dia akan mengalami lack of unity, kekurangan. Coba ya, kita perhatikan kalau dalam satu carousel saudara tidak punya tujuan, itu nggak sehati. Tapi punyalah tujuan yang dari Tuhan. Tujuan akan mengurangi frustasi. Carousel kalau nggak punya tujuan boring, betul nggak? Apa bedanya dengan arisan? Tapi kalau carousel berkata, ya, saya selalu berkata, carousel di bawah saya itu adalah gimana caranya anggota keluarga kamu bisa terima Yesus. Gitu dong, betul nggak? Pak, suami saya belum ikut. Tahun ini tujuan kita suami kamu bertobat. Kita berdoa. Pak, anak saya di carousel istri belum dapat pekerjaan. Kita berdoa tahun ini anak kamu dikasih pekerjaan. Kalau punya tujuan gimana? Kita jadi suka berdoa, betul nggak? Carousel kalau hanya sekedar nyanyi-nyanyi begitu, saudara, bosan. Tapi kita carousel berbagi hidup. Tujuan itu akan membuat lebih konsentrasi apa yang akan kita kejar. Ya. Carousel, bangun tujuan. Ayo kita lakukan sesuatu buat kota. Misalkan kita buka bagi-bagi sembako gratis. Kita buat pengobatan gratis. Ada dokter di sini nggak? Nggak ada. Doa supaya datang dokter. Berarti saudara punya tujuan. Betul nggak? Ya. Kita mau ngadain pengobatan gratis, belum ada dokter Pak, berarti saudara berdoa supaya Tuhan datangkan dokter. Betul nggak? Seperti itu. Jadi kita punya konsentrasi, tujuan menolong penilaian, sehingga kita, kalau kita punya tujuan, kita bisa nilai diri kita. Waduh, tahun ini kok jemaat dari dulu sekarang sampai selamanya kok segini-gini terus nih. Bahkan cenderung menurun nih, kenapa? Kita bisa menilai diri kita, bisa jadi saya belum maksimal. Betul nggak? Kalau saudara nggak punya tujuan, saudara nggak bisa menilai saudara. Nilai saudara berapa? Antara 1 sampai 10. Pasti saudara akan kasih 10 terus, betul nggak? Karena nggak punya tujuan, merasa dirinya paling perfect. Padahal orang lain berkata, lu tahu nggak nilainya berapa? 3. Tapi kalau kau punya tujuan, kau bisa menilai evaluasi diri. Ada 5 tujuan gereja. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya. Sebenarnya ini saya bisa 1 jam juga cerita ini, tapi kan saya nggak mau juga. Besok-besok pada pulang semua lagi. Pertama, saudara, tujuannya adalah mengasihi Tuhan. Love God. Harus mengasihi Tuhan. Saudara, kasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau gampang mengasihi suami atau istri. Karena Tuhan itu adalah sumber kasih. Betul nggak? Kalau kau mengasihi Tuhan, kau mudah mengampuni. Kau mudah memberi. Karena kau tahu semuanya berasal dari Tuhan. Kau mudah untuk datang beribadah karena kau tujuannya mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi sesama. Kau jadi pribadi yang cepat terenyuh. Enggak raja tega. Ada orang tuh jadi raja tega, betul gak? Kau jadi cepat mengampuni. Saudara mau nggak kau mengasihi sesama lebih lagi? Kau lihat ada orang punya masalah, kau terenyuh dan kau mau mendoakan. Minimal kau mendoakan. Ya. Lalu berikutnya, saudara, tujuan berikutnya adalah melakukan amanat agung. Ya. Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Ya. Saya rindu saudara gereja ini terus mengajak jemaat untuk pemerintah. Ini saudara, kalau percayalah saudara, kalau gereja menjalankan amanat agung ini, saudara, itu nggak pernah kekurangan. Tapi kalau kita malas memuridkan, maka gereja itu akan berhenti kasih karunia.
Saya di WTC kan ketua divisi Dika. Saya terus berapi-api, saya terus sudah rindu orang yang datang ke gereja itu. Karena kalau di pusat itu kan tim jiwa baru di bawah saya juga. Saya rindu. Masalah dia mau bergereja di WTC atau enggak itu urusan nomor 2. Tapi bagian saya, kalau orang datang ke gereja ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entah dia mau diutus kemana, itu urusan nomor 2, nomor 3, betul nggak? Bukan bagian saya. Bagian saya itu adalah apa, saudara? Jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus nih. Nih, mohon maaf ya. Siapa pelayanan baptisan? Udah berapa lama gereja ini nggak ngebaptis? Itu saudara, kalau sudah berbulan-bulan nggak ngebaptis, itu udah lampu merah-merah menyala. Mohon maaf ya, jangan ntar marah sama Pak Immanuel. Gereja ini sudah berapa lama nggak baptis? Saudara, Tuhan mau kita melakukan amanat Allah. Betul nggak? Ya. Kita harus mengajar mereka untuk melakukan discipleship. Saya tiap minggu, saudara ya, seluruh pengerja di bawah saya itu saya muridkan tiap hari Sabtu, saudara. Dulu ketika saya mulai, saudara, sekali pemurid itu saya 90 orang. Setiap dulu orang berkata, mana mau ada yang datang. Saya bilang, saya mau yang maunya saja. Yang mau, yang gak mau ya sudah gak apa-apa. Tiap Sabtu, saudara, di ruang visi saya muridkan. Kadang online. Kalau lagi KPN berarti kan jam 5:30 sampai 7:30, 5:30 sore sampai 7:30 malam. Ternyata saudara, ketika saya melakukan hal ini, nggak ada tuh yang berkurang. Malah mereka ngomong, Pak, nggak ada pemuritan, Pak. Iya, saya capek nih, suara saya habis. Muridin kamu terus, saya bercanda gitu ya. Nggak ada yang tersinggung, saudara. Karena saya menjalankan apa yang Tuhan minta. Saudara, jangan takut, saudara. Selama engkau melakukannya, Kersel, ngajarin orang sesuai firman Tuhan. Tuhan datengin jiwa-jiwa. Nggak usah takut, saudara. Ya. Saudara mau nggak kita melakukan ini ya? Mengajar dan melakukan. Oh, sudah betul. Jadi balik lagi, kita harus punya tujuan. Oh, gereja yang sehat adalah gereja itu. Oke, kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian Selidiki Aku, lihat. Kita mau, saudara, kita melakukan. Haleluya. Lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku sampai
disiapkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Milikilah tujuan dalam hidup. Kau ada di gereja ini bukan hanya sekedar, tapi Tuhan punya tujuan dalam hidup. Kau yang rindu berkata, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, angkat tanganmu di hadapan-Mu. Tuhan ajari anak-anak-Mu mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi sesama dalam nama Yesus. Biarlah gereja ini dibangkitkan Tuhan. Gereja ini mengerti bahwa gereja ini ada di kota Cilegon untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati seluruh para pelayan-Mu yang sudah setia melayani gereja ini Tuhan. Biarlah roh mereka menyala-nyala Tuhan kembali, bangkitkan iman mereka untuk melakukan amanat agung atas gereja ini. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, sertai Tuhan, sertai mereka, beri mereka karunia-karunia, tanda-tanda mujizat Tuhan, sehingga melalui hidup mereka banyak orang dijamah dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, dan Kau terus yang mengurapi anak-anak, memberkati mereka. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa yang harus kita sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, seperti yang sudah diumumkan hari Minggu yang lalu, boleh lampunya silau, saya tidak bisa melihat wajah-wajah jemaat. Dimatikan saja mungkin ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah diumumkan hari Minggu yang lalu, bahwa tanggal 13 ada apa? Masih pada ingat? HOB. Ya. Jadi tanggal 13 hari Sabtu 2 minggu depan, kita semua jemaat pengerja diundang untuk bersama-sama fellowship family gathering di HOB. HOB ada di mana? Halo? Di Sauk Serpong. Jadi kalau biasanya kita menonton di video, jadi nanti tanggal 13 kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di sana ya. Dan satu hal yang mau saya sampaikan, ini kita rindu jemaat sama-sama boleh melihat bagaimana karya Tuhan di HOB tersebut. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, saudara-saudara kita dari jauh, mereka datang untuk ke sana. Dari kampung saya, teman-teman dari HKBP, dari Tarutung datang. Dari mana lagi? Dari Papua, dari Kalimantan. Malah saya dengar terakhir dari Australia malah datang untuk melihat HOB. Masa kita yang dekat dari di Cilegon tidak ingin melihat ke sana gitu. Jadi nanti hari Sabtu tanggal 13, tolong mendaftar yang akan ikut. Gratis? Gratis Pak, gratis. Ya, gratis. Jadi panitia sudah menyediakan 2 bis. Pak Miming sudah menyediakan 2 bis untuk kita. Dan makan siang Pak ya? Makan siang, wah luar biasa. Jadi pulang dari sana tidak ada yang kelaparan. Setelah kita selesai makan siang baru nanti pulang sama-sama. Cuman satu hal yang tetap kami tekankan, harus mendaftar supaya tahu kita mengatur segala sesuatunya, bisnya, konsumsinya dan lain sebagainya. Harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar ya, kalau tidak ada di dalam daftar, kita nanti sulit untuk mengaturnya.
ke siapa mendaftar? Masih ingat? Ketua Kersel masing-masing. Beberapa saya lihat ketua Kersel sudah menginformasi, sudah mulai mendata, seperti di PCI sudah didata, Pak ya. Puji Tuhan, terima kasih. Bagaimana kalau belum masuk di Kersel? Nanti tolong langsung mendaftar ke Ibu Hera. Ibu Hera sudah bersiapkan listnya Bu ya. Tolong langsung mendaftar ke Ibu Hera supaya nanti kita tahu semua data-datanya. Batas pendaftaran hari tanggal berapa? Tanggal 8 batas akhir pendaftaran supaya ada waktu nanti panitia untuk mengaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi saudara-saudara kita ada yang baju merah, boleh berdiri Pak. Terima kasih sudah boleh sama-sama dengan kita berada di tempat ini. Mereka adalah dari CMN Christian Men's Network, CMN, bahwa nanti akan diadakan camp pria sejati. Jadi kalau camp pria sejati tentu khusus untuk pria. Itu tanggal 16 dan 17 Agustus bertempat di Sawangan Bogor, Depok. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti yang ingin ikut dalam camp tersebut, tolong langsung nanti dengan beliau-beliau nanti, langsung Pak Kojose nanti dengan tim bisa langsung mendata semua. Kalaupun atau minta dulu nomor handphonenya, langsung nanti diatur segala sesuatunya. Itu saja yang bisa kami informasikan. Satu lagi. Boleh kita semua bangkit berdiri. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Immanuel di tempat ini Bapa. Kami sungguh semua diberkati, kami sungguh semua diarahkan oleh beliau melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami semua, menuntun kami semua Bapa, untuk boleh memiliki tujuan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kesia-siaan, tapi kami mau hidup dengan tujuan bahwa kami percaya Tuhan tetap menuntun kami. Tuhan tetap menuntun gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami boleh berdampak untuk kota kami di tempat ini Bapa. Kami tidak mau gereja ini hanya sekedar berjalan begitu saja, tapi kami boleh membawa dampak yang besar, sehingga apa yang sudah Engkau visikan untuk gereja ini boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang berduyun-duyun ke tempat ini. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa masuk ke rumah Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk semua para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk semua para jemaat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan tetap mengalir untuk kami dalam setiap kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan bisnis kami, semua diberkati oleh Tuhan. Kalau masih ada jemaat yang sedang sakit ya Bapa, kami sangat percaya
Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Mujizat kesembuhan boleh mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap tidak pernah lupa ya Bapa untuk membawa saudara kami Kojoni pemilik tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara Kojoni beserta keluarga besar mereka, bahkan setiap orang-orang yang berkolaborasi dengan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Kehadiran gereja Tuhan di tempat ini pasti memberikan dampak yang besar, dampak yang luar biasa untuk keluarga ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan yang memberkati kami semua, menyertai kami semua. Tuhan juga yang mempertemukan kami kembali beserta dengan saudara-saudara kami ini semua, tetap dalam sukacita dari Tuhan. Sebelum kami berpisah ya Bapa, biar berkat Tuhan turun atas kami. Sekarang mari angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat yang berlimpah-limpah, berkat yang tidak ada habis-habisnya. Tuhanlah memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang tetap setia kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, berkat Tuhan tetap menyertai engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.